sifat manusia, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, kurang, lupa. Akan tetapi kata Rasul, waman yatata'ata bil Quran, dan siapa orang yang terbata-bata dia membaca Al-Qur'annya karena dia masih belajar, maksudnya masih tetap dia mau belajar, tapi dia terbata-bata membaca Al-Qur'annya, maka falahu ajrani, dia mendapatkan 2 kali lipat, 2 pahala. Bahkan kata baginda Rasul, nanti di akhir zaman akan ada sufahaul ahlam, orang yang kurang akalnya, orang yang kurang sempurna akalnya, disebut orang yang sedeng, disebut orang yang blow on, kata baginda Rasul, bahasa kitanya begitu ya. Sufahaul ahlam, ahdathul asnan, orang yang masih bergigi susu. Maksudnya apa? Umurnya muda atau juga pemahamannya masih muda. Yaqra'unal Qur'an, memang orang ini senang membaca Al-Qur'an, akan tetapi Al-Quran itu hanajirahum, hanya sampai sebatas kerongkongannya saja, hanya sebatas bacaan saja, tidak sampai ke dalam relung kolbunya, tidak sampai kepada fuadnya, tidak sampai kepada rasanya. Sehingga hafal Quran, baca Quran, tapi senang mitnah, senang mengejek orang lain, senang mengkerdilkan orang lain. Ya, bacaan Qurannya bagus, tapi ada orang lain yang bilang Al-Fatihah dibuli. Anda perlu survei, Anda perlu menghitung berapa ribu orang di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, yang mereka mengucapkan kalimat Al-Fatihah, Al-Fatihah kepada surah Al-Fatihah. Nama surah Al-Fatihah disebut Al-Fatihah. Coba Anda itu harusnya bisa menghitung orang-orang Jawa yang mengucapkan demikian. Bukan satu orang. Kalaupun kamu hafal Quran tapi otakmu dan nuranimu hilang, maka hanya menjadi mulut nyinyir saja kamu hidupnya. Kamu hanya menjadi orang sombong saja jadinya. Belum tentu kamu juga lebih baik daripada orang yang kamu hina, sahabatku. Saya ingin memutus tali dan rantai daripada virus-virus fitnah, virus-virus kesombongan ini. Saya ingin sekali berupaya untuk memutuskan virus-virus kesombongan seperti ini, virus-virus nyinyir seperti ini. Tak tega saya dengan bangsa Indonesia yang semakin banyak dididik sombong, pandai melihat keburukan dan kekurangan orang, tapi tak pandai melihat keburukan dan kekurangan sendiri. Sadar, siapa kalian? Malaikat? Bukan. Saya punya kekurangan, kalian punya kekurangan, orang lain punya kekurangan. Namanya manusia, tidak benar seluruhnya, tidak salah selamanya. Manusia itu tak sempurna seperti malaikat benar terus. Manusia juga tak sempurna seperti malaikat, dan bahkan juga tidak sekeji setan yang terus berbuat salah. Manusia itu kadang benar, kadang salah. Jangankan kita, Imam Masjidil Haram saja, Imam Masjid Nabawi saja, jangankan nama surah di dalam Al-Quran, kadang mereka juga salah membaca ayat Quran. Karena apa? Lupa. Ini sifat manusia, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, kurang, lupa. Bukan tentang siapa yang kau tuduh,
bukan tentang personal siapa yang kau nyinyiri, tapi saya berkata seperti ini tentang moral anak bangsa yang sudah mulai hilang. Terlebih lagi jika yang ngomong, yang berbicara nyinyir, yang suka menghina, ternyata orang yang dianggap panutan, ulama, kiai, tapi bicaranya selalu menghina orang lain yang memiliki kekurangan, merasa dirinya adalah malaikat, lebih tak pantas lagi. Anda seharusnya memberikan contoh kepada umat yang baik. Baginda Rasul, coba pelajari haditsnya. Rasul berkata, orang yang ahli Quran, membaca Al-Quran dengan baik, maka dia mendapatkan satu pahala. Akan tetapi kata Rasul, waman yatata'ata bil Quran, dan siapa orang yang terbata-bata dia membaca Al-Qur'annya karena dia masih belajar, maksudnya masih tetap dia mau belajar, tapi dia terbata-bata membaca Al-Qur'annya, maka falahu ajrani, dia mendapatkan 2 kali lipat, 2 pahala. Rasul saja bilang orang yang masih terbata-bata, bukan nyebutin surah, salah satu surah, bukan menyebuti nama, bukan menyebutkan nama dari salah satu surah Al-Quran. Ini jelas-jelas kata Rasulullah, wa yatata'ata itu ketika membaca kalamullahnya masih terbata-bata karena dia masih yang belajar, dapat pahala 2. 1 pahala membaca Qur'annya, yang kedua ikhlas dia meninggalkan kesombongan, egonya, rasa malunya. Demi apa? Demi dia mau terus belajar dan membaca Al-Quran. Sekarang kalau ada orang yang hafal Quran, kemudian dia membaca Al-Quran, tapi niatnya sombong, nih gue nih bacaan gini dong, kalau bacaan tuh wah indah suaranya dan sebagainya, tapi sombong, dia tidak akan mendapatkan apapun. Na'udzubillah.